Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Khairinida, NIM 1810410065 dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 6. Di sini saya akan menyampaikan materi dan sekaligus tugas dari Ibu Nur Hasanah MPD tentang desain setting kelas indoor di TPA Abatasang Getasrapi, Gebok, Kudus. Ini tampak depan sekolahan TPA Abatasa Gebok, Kudus. Ini juga dulunya tempat pondok pesantren. Yang pertama, prinsip umum penataan ruangan. Arah ruangan secara umum sebuah kelas di TK sedikitnya akan mempengaruhi kondisi dan performa kelas tersebut. Ruangan kelas yang tampil menghadap ke arah datangnya cahaya dan udara akan lebih nyaman dan terasa terang dengan cahaya yang masuk ke ruangan serta udara segar yang membuat anak dapat bernafas dengan lega dan bebas. Namun jika letak arah ruangan tidak tepat, maka permasalahan dapat dikurangi dengan pewarnaan dinding kelas dengan warna yang lebih terang dan lembut. Di TPA Abatasa sendiri, lokasinya gedungnya itu sudah menghadap ke terbitnya matahari, jadinya udaranya sudah memenuhi dan pencahayaannya juga sudah memenuhi. Tetapi ada juga kelas yang tidak mendapatkan sinar matahari secara langsung, dan ini disiasati dengan pewarnaan dinding warna putih pencampuran, ada yang warna orange dan hijau dan sekaligus ada yang pink. Itu pemilihan warna agar tetap terang dengan bantuan lampu dan kipas. Selanjutnya, ukuran ruangan. Banyak lembaga penyelenggara pendidikan prasekolah menggunakan ukuran 105 cm per anak sebagai ukuran luas minimum atas aturan pemberian izin pendirian sekolah. Ukuran 105 cm per anak dianggap cukup untuk anak-anak usia 2-3 tahun. Sementara untuk usia 4-6 tahun dipersyaratkan untuk memiliki tempat aktivitas tambahan, yaitu ukuran 120-180 cm per anak. Namun ada pula pakar yang menganggap cukup akurat 105 cm digunakan di TK selama ruangan terpisah dari bak cuci tangan, loker, dan lemari kabinet itu sudah cukup. Di TPA Abatasa sendiri ini ruangannya setiap ruangan itu berbeda ukuran. Ada ruangannya yang luas untuk usia 3-4 tahun, yang ukuran agak kecil itu digunakan untuk 2-3 tahun. Selanjutnya, lantai. Pada umumnya anak cenderung mengalami kecelakaan pada lantai itu akibat cairan atau makanan yang tertumpah sehingga membuat lantai itu licin. Untuk TPA Abatasa sendiri itu menggunakan lantai keramik biasa. Akan tetapi ketika pembelajaran atau anak datang itu sudah disiapkan karpet untuk anak agar anak tetap safety, aman, dan juga merasa lebih hangat. Bukan langsung dengan lantai tapi sudah beralaskan dengan karpet atau tikar. Selanjutnya, atap dan langit-langit. Ketinggian atap dan yang dianjurkan adalah 3-3,3 meter. Tinggi langit-langit dengan ukuran 2,1 meter terlalu rendah, kecuali jika ruangan tersebut hanya digunakan untuk anak-anak. Struktur bangunan atap TK yang ideal adalah yang memiliki ketinggian yang berbeda. Adanya variasi dalam ketinggian atap akan membuat mengontrol bunyi atau keributan. Di samping itu juga akan merasa melegakan dan menyenangkan. Akan tetapi di TPA Abatasa sendiri ini atapnya atau ketinggiannya itu semua sama. Ada satu ruangan yang atapnya lebih rendah, itu untuk anak usia 1-2 tahun. Itu juga ruangannya atapnya belum didasari seperti ini, cuma langsung genteng. Ya, itu untuk 1-2 tahun.
itu sudah cukup aman bagi anak usia 1-2 tahun karena tingginya tidak setinggi 3-4 tahun. Selanjutnya, penataan dinding dan pemilihan warna ruangan. Sekalipun dinding permanen memberikan privasi akustik, beberapa dinding interior yang tidak permanen dapat memberikan fleksibilitas dan penataan ruangan. Keuntungan dinding permanen dapat meredam suara dan memberikan sensori akustik yang lebih baik, sementara dinding yang tidak permanen relatif lebih mudah ditata, didesain ulang, dan dipindahkan sesuai kebutuhan, namun tidak mampu meredam suara dari bagian lain. Untuk TPA batas sendiri ini semua dinding permanen dari tembok. Ini cukup meredam suara antar kelas karena penyekatnya ini memakai tembok permanen. Juga pemilihan warnanya ini memilih warna yang putih berkombinasi warna-warna lembut seperti warna orange lembut dan pink lembut. Juga ada warna hijaunya hijau agak muda tapi dengan warna-warna yang lembut. Ini memberikan kesan anak warna-warna ceria tapi tetap memberikan rasa hangat dan lembut. Selanjutnya, jenis ruangan. Yang pertama, ruang kelas. Pada setiap sekolah, ruangan kelas adalah ruangan pertama yang harus dimiliki mengumpulkan anak. Ruangan ini berfungsi untuk menyimpan tas atau peralatan anak, menampung dan mengumpulkan anak. Tempat belajar utama anak, tempat makan, serta tempat yang akan memudahkan pengamatan dan pengaturan kelompok kelas. Tanpa ruangan kelas yang tetap, guru akan kesulitan dalam mengkoordinasi dan mengatur anak dalam kelompoknya. Ruangan kelas adalah syarat utama pengadaan sebuah sekolah. Bila fasilitas di ruang TK masih terbatas, seperti gudang dan ruang guru mungkin bisa dibelakangkan pengadaannya, namun ruangan kelas tidak bisa, karena ruangan ini merupakan sarana utama belajar anak. Alhamdulillah di TPA Batasa sendiri ini memiliki 6 kelas dan semuanya ini untuk anak dan juga ada 1 gudang, namun tidak memiliki ruangan guru karena ruangannya itu terbatas dan harus mengoptimalkan kebutuhan anak dan juga memprioritaskan kebutuhan anak. Ini contoh ruangan kelas yang untuk anak usia 3-4 tahun ini cukup luas dan di dalamnya ada rak tas dan rak mainan. Untuk area belajarnya sendiri ini menggunakan meja khusus 1 anak. Selanjutnya, ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan ini merupakan sarana yang sangat penting di TK. Anak dapat membuat belajar mencintai buku, terbiasa dengan buku, atau menggali pengetahuan melalui buku. Namun sayangnya di TPA Batasa ini hanya menerapkan pojok baca, tidak ada ruangan khusus untuk perpustakaan. Karena ruangan terbatas tadi, guru hanya mampu menyediakan pojok baca saja dengan buku masih minim, hanya beberapa saja. Ini masukan untuk TPA Batasa agar menambah koleksi buku bacaannya dan juga bisa membuat ruangan sendiri, ruangan perpustakaan sendiri agar anak lebih nyaman untuk membaca dan memulai mencintai buku. Selanjutnya, ruang tidur. Bagi sebagian sekolah, ruang tidur dan ruang istirahat ini sangat dibutuhkan, terutama bagi TK yang sehari penuh atau full day. Pada prinsipnya, ruangan tidur atau ruang istirahat anak diharapkan memiliki 2 pintu. 1 pintu mengarah ke ruangan aktivitas dan 1 pintu lagi mengarah keluar. Untuk masing-masing ruangan setidaknya berkisar 150 cm per anak dengan menggunakan maksimum. Pemisah antar dari anak dipisahkan secara permanen dengan menggunakan pintu. Pengaturan ruangan tidur anak laki-laki dan perempuan sebaiknya dipisah. Dalam memilih ruangan untuk dijadikan tempat istirahat, kita harus memperhatikan lokasinya. Tempat atau ruangan tidur harus terisolasi dari suatu ribut yang timbul dari ruangan dekatnya. Ini contoh salah satu ruangan yang khusus untuk full day. Ini sudah sediakan kasur lantai dan juga kasur tinggi. Ini yang kasur tinggi ini untuk
anak usia kecil. Untuk kasur lantai ini diperuntukkan untuk anak-anak yang sudah besar. Selanjutnya ada ruang makan. TK di Indonesia masih menggunakan ruang kelas sebagai ruang makan, walaupun ada pula beberapa TK yang sudah menggunakan ruang makan sendiri. Untuk TPA Abatasa sendiri ini, ruang makannya masih di kelas, akan tetapi sudah disediakan meja yang bisa diangkat untuk anak ini makannya tegap, tidak jungkruk bungkuk gitu. Sebaiknya anak ini kalau makan dan belajar itu dalam posisi tegap agar pertumbuhan tulangnya itu maksimal, seperti itu. Selanjutnya ada ruang isolasi. Ruang isolasi adalah ruang khusus untuk menangani atau merawat anak-anak yang sakit atau terluka dan yang sedang mengantuk atau tantrum. Keberadaan ruangan ini sangat penting karena di samping dapat memberikan rasa aman kepada anak yang bersangkutan, juga dapat membuat anak-anak lain tidak terganggu. Ini satu-satunya contoh satu-satunya ruangan yang ada di TPA Abatasa untuk ruang isolasi anak, untuk anak yang mungkin sedang sakit, demam, atau sedang terluka, atau untuk menenangkan anak yang lagi tantrum. Selanjutnya ada ruang gudang. Setiap TK atau lembaga pendidikan anak usia dini lainnya diharapkan memiliki ruang khusus untuk menyimpan barang. Di TPA Abatasa sendiri ini ada gudang yang di dalamnya untuk menyimpan meja-meja tadi, untuk meja makan dan meja belajar, karena nantinya di ruang kelas utama anak itu nanti bisa dibuat belajar duduk bersama buat lingkaran itu lebih fleksibel, dan meja-mejanya ditaruh gudang ini. Dan juga ada di pojok sana ada almari untuk menyimpan barang-barang agar lebih aman. Selanjutnya ada penataan ruangan dan perlengkapan belajar. Pertama, ruang anak sebagai standar. Ukuran anak sebagai standar. Perlengkapan dan materi sebaiknya memiliki ukuran lebar, panjang, dan tinggi yang tepat untuk ukuran anak. Ini berarti papan gambar yang ditempel di dinding harus dalam posisi nyaman, dan dapat digapai oleh anak. Di TPA Abatasa sendiri untuk papan tulisnya itu setara badan anak atau lebih tinggi dari badan anak, karena biasanya anak itu suka usil untuk menghapus materi yang sudah dituliskan oleh guru. Yang kedua, ada pentingnya ruangan yang rapi. Ruangan sebaiknya diatur dan tidak acak-acakan. Lingkungan yang tidak teratur akan mengakibatkan munculnya perilaku serupa pada anak. Barang-barang untuk area khusus dan ruangan belajar dijaga dan dikelola sebaik-baiknya. Alhamdulillah untuk TPA Abatasa sendiri ini ruangannya cukup rapi karena sudah disediakan tas sendiri untuk menyimpan tas dan barang-barangnya pribadi anak, dan juga setiap meja kalau sudah selesai digunakan itu nanti dikembalikan ke gudang. Ini supaya ruang utamanya itu tetap rapi dan kondusif, agar anak untuk bermain itu tetap nyaman dan meminimalisir kecelakaan. 3. Ini mempertimbangkan lalu lintas orang ketika merencanakan sesuatu dalam ruangan kelas. Sebaiknya guru menata koridor yang panjang dan mengurangi luas ruangan yang akan membuat anak berlari. Ini ruangan yang terlalu besar bagi anak itu nantinya anak merasa dapat leluasa untuk menggunakannya, dan juga anak nanti fokusnya kurang karena banyak titik fokus yang menarik bagi anak. Sebaiknya ini bisa disekat non permanen seperti rak-rak tadi untuk jalan lalu lintas antar kelas, agar anak tetap fokus dalam pembelajaran dan tidak tertarik dengan fokus-fokusan yang lain. Selanjutnya ini ada
pemisah ruangan yang ribut dengan ruangan yang sepi. Apabila memungkinkan, guru dapat memisahkan ruangan yang dapat menimbulkan keributan dan suara yang bising dengan ruang yang membutuhkan konsentrasi dan ketenangan. Di TPA Abatas sendiri ini belum ada ruang pemisah dan juga belum ada ruang musik sendiri, jadi tetap memakai ruang utama kelas tadi. Selanjutnya, kelas dan area luar harus bersih, rapi, dan menyenangkan. Lingkungan fisik harus bersih dan sehat untuk kesehatan. Suatu lingkungan fisik yang penuh dengan kesenangan, penuh warna, terang, dan fasilitas yang mudah dijangkau dikombinasikan dengan alat mainan yang terpilih dengan tepat anak mendukung pembelajaran di kelas. Pembiasaan anak untuk hidup sehat dan rapi ini salah satu pembelajaran karakter di TPA Batasa agar nantinya anak ini tetap memiliki jiwa yang rapi, bersih, dan mandiri serta disiplin. Ini pembiasaan di TPA Batasa agar semuanya harus rapi dan bersih. Segala sesuatunya harus ditempatkan pada tempatnya. Selanjutnya, penempatan barang yang membantu pengawasan guru. Ini seperti rak-rak yang sudah dituliskan nama-nama anak agar guru mudah untuk mengecek barang-barang anak agar nantinya tidak ketinggalan di sekolahan. Selanjutnya, cara menyimpan bahan dan perlengkapan belajar. Perlu diperhatikan tempat penyimpanan perlengkapan dan bahan yang biasa digunakan dalam pembelajaran. Seperti contoh, lem atau cat yang mudah mengeras harus segera dibersihkan dan disimpan jauh dari anak. Barang-barang yang mudah tumpah itu harus ditempatkan di lemari yang aman dari jangkauan anak agar tidak diambil anak secara sembarangan dan dimainkan secara sembarangan, karena ini butuh pengawasan. Selanjutnya, memahami tujuan dan manfaat media yang digunakan. Dalam menata perlengkapan belajar anak, hendaknya diperhatikan agar tidak ada tempat yang tersembunyi, karena ruangan tersembunyi akan sangat sulit untuk diawasi. Anak-anak masih membutuhkan pengawasan dari guru, sejauhnya masih dapat mengawasi anak dengan baik. Pengawasan guru dapat dilakukan sepanjang penyekat ruangan dan almari di kabinet tidak lebih dari 120 cm tingginya. Ini untuk ketinggian raknya ini setara tinggi orang dewasa agar guru ini dalam pengawasannya tetap mudah dan tetap dalam jangkauan gurunya. Yang terakhir ini suasana psikologis yang kondusif dalam ruang pembelajaran. Yang pertama ada kontrol lingkungan, keamanan, kenyamanan, daya tarik, penumbuhan tanggung jawab dan rasa pemeliharaan, pengaturan akustik, penerangan, suhu udara, dan ventilasi. Ini semua 8 suasana psikologis yang kondusif di TPA Abatasa sudah dilaksanakan dengan baik dan sudah diupayakan dengan baik. Sekian. Terima kasih atas penyampaian saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.